Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat. Dan pada malam hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Atas izin Tuhan, kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama, di mana saat ini saya akan mengajak kita dalam perenungan firman Tuhan edisi 27 April 2026 sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5, di bawah perikop gembalakan kawanan domba. Dan saya akan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membaca satu ayat saja pada saat ini, yaitu ayatnya yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani dengan hati hamba sebagai gaya hidup orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan dan apa yang ada di benak kita, di hati kita ketika kita mendengar kata pelayan Tuhan? Apakah seorang pelayan Tuhan itu berbicara hanya sebagai sebuah tugas mingguan saja, atau merupakan sebuah gaya hidup? Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, melalui surat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini, kita bersama-sama belajar mengapa pelayanan yang diemban oleh setiap orang itu adalah sebagai gaya hidup bagi orang yang percaya. Dalam pasal 5 ini, Petrus menutup surat pertamanya dengan beberapa nasihat yang begitu menohok, yang berfokus pada sikap hati orang-orang percaya yang dipanggil untuk melayani. Kita lihat dalam ayat 1 sampai 4, di situ Rasul Petrus memposisikan dirinya bukan sebagai seorang atasan atau yang memerintah, melainkan sebagai sesama atau sebagai saudara secara rohani bagi para penetua yang pada waktu itu sebagai rekan sekerjanya dalam pelayanan. Petrus hadir untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan petunjuk, memberi ajaran yang begitu bijak, yang begitu mendalam. Karena Petrus, kita tahu Bapak Ibu Saudara, adalah sebagai saksi hidup atas pengorbanan Kristus, atas kehidupan Kristus. Maka Petrus juga berharap kepada penetua dan orang-orang yang dapat meneruskan misi, memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, di tengah penderitaan, dan juga dapat memberikan pelayanannya dengan kasih dan dengan kerendahan hati, meniru Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Secara teknis kita melihat menurut Rasul Petrus di sini, hendaklah seseorang melayani didasari dengan kerelaan hati atau dengan sukarela, Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini ikhlas, sungguh-sungguh, didasari oleh motivasi yang begitu tulus, tidak dengan berat hati, tidak menjadi beban, tidak dengan paksaan atau tidak berat hati, tidak menjadikan itu sebagai suatu beban, tapi dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa sukacita, bahkan didasari oleh semangat ingin mengabdi, ingin merespon kasih Tuhan,
dengan menggunakan waktu, menggunakan pikiran, menggunakan tenaga, bahkan rela mengorbankan material dan apapun pada dirinya dengan tidak menghitung untung dan ruginya. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini tanpa pamrih, tidak mengharapkan bayaran atau imbalan materi apapun, bahkan tidak mengharapkan pujian secara manusiawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani di sini sungguh-sungguh memberikan hidup, memberikan diri kepada Tuhan sebagai wujud pengabdian diri hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Dalam hal ini melayani juga hendaklah selalu dapat menjadi teladan. Orang yang melayani itu selalu memberikan teladan hidup yang baik, yang benar. Bukan menjadi komandan. Artinya di sini mengajarkan kepemimpinan yang melayani, saudara. Tidak bertindak sebagai penguasa yang otoritas atau memerintah dengan kesombongan atau memaksakan kehendaknya, tetapi memberi contoh yang nyata dan juga dengan perilaku dan kasih yang ia tunjukkan kepada semua orang. Dan kita juga melihat tidak kalah penting di sini dalam ayat 5, dalam melayani pentingnya sikap kerendahan hati, saudara. Saling tunduk, saling menghargai, saling menghormati, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, atau istilahnya tidak congkak atau tidak sombong, tidak merasa lebih pandai, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih kaya, tidak merasa lebih unggul, tidak merasa lebih superior, dan tidak merasa layak mendapat perlakuan yang istimewa atau melebih-lebihkan kemampuan diri, haus akan pujian dan sebagainya. Karena apa? Orang yang sombong atau orang congkak, orang angkuh, merasa lebih segalanya dari orang lain dan cenderung meremehkan orang yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang sangat ditentang oleh Allah. Allah tidak berkenan atas sikap yang sombong, sikap congkak ini, saudaraku yang terkasih. Dan di sini sebaliknya Allah ingin menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Bahkan kepada mereka yang mau melayani Tuhan, kita melihat dalam ayatnya yang keempat, saudaraku yang terkasih, di sini ada apresiasi dari Tuhan, dari Gembala Agung itu, bahwa ia akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak seperti mahkota kalau di zaman Yunani kuno, mahkota yang cepat layu begitu, tapi mahkota dari Tuhan ini bersifat abadi, bersifat kekal, bersifat utuh, dan sungguh-sungguh sangat-sangat menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam kerajaan sorga. Bagaimana dengan kita, saudaraku, yang juga hidup pada masa kini? Apakah kita juga adalah orang-orang yang ingin dan rindu untuk mengenakan mahkota dari Sang Gembala Agung itu? Karena itu, pada malam hari ini hendaklah kita juga dapat mengikuti dengan penuh ketaatan nasihat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Rasul Petrus, dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak hanya kepada penatua jemaat, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua juga sebagai orang percaya. Jadikanlah hidup
melayani itu bukan hanya berbicara tentang tugas gerejawi yang kita lakukan, tetapi juga menjadi gaya hidup setiap orang percaya untuk merespon kasih Allah. Setiap orang percaya harusnya dapat menunjukkan dalam kehidupan, dalam kebiasaan sehari-harinya, melayani dengan hati hamba, hati yang selalu merendah, seperti seorang pelayan yang mengenakan celemek sebagai pakaian sehari-harinya. Di sini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hendaklah kita mulai saling melayani dari kehidupan di tengah keluarga, kehidupan kita di mana kita bekerja, di mana kita bermasyarakat, dan yang juga lebih utama adalah kita tunjukkan melayani itu dengan sungguh, yaitu di gereja, di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hidup kita untuk dapat melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh lagi. Memberi waktu, memberi tenaga, pikiran, bahkan segala yang kita miliki bagi kemuliaan Tuhan. Seperti pena di tangan penulisnya, demikian kita juga siap dipakai di tangan Tuhan. Siap diarahkan, siap dibentuk, siap digunakan kapan saja, dalam bentuk pelayanan apa saja. Tuhan Yesus yang selalu menolong, Tuhan Yesus yang akan memampukan setiap kita melakukan tugas mulia ini di hadapan Tuhan dan bagi sesama, sehingga hidup kita selalu menjadi berkat. Mari berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa, malam ini atas izin Tuhan kami boleh mendengarkan suaramu. Biarlah kami para hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap umat yang percaya, dapat menjadikan kehidupan melayani dengan hati hamba sebagai gaya hidup kami Tuhan, kebiasaan sehari-hari kami. Berilah kami semangat selalu, sukacita, sukarela, dan kemampuan untuk kami selalu melayani dengan sungguh, penuh ketulusan, memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama sepanjang kehidupan kami. Diberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan diberkati juga semua orang yang melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.